Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Setiawan dari PPN Unisma. Di sini saya akan menggantikan eh, jam pelajaran yang dipegang oleh Pak Fahmi, eh, Pendidikan Islam dan Budi Pekerti, dengan tema eh, minggu ini yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Jadi yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun dan responsif dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia kompetensi besar. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan dari surat Al-Isra dan surat An-Nur, serta hadis yang terkait. Yang pertama yaitu kepengertiannya. Jadi, pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media. Jadi pergaulan bebas itu sangat sering kita dengar di masa sekarang seperti di media sosial. Mungkin yang ada di Twitter, YouTube, Instagram, maupun yang ada di televisi. Selanjutnya, dalil-dalil firman Allah dan hadis Rasulullah. Sedangkan firman Allah yang terkait larangan pergaulan bebas dan zina dalam surat Al-Isra yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan suatu jalan yang buruk sesungguhnya ya zina adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, perbuatan yang keji. Selanjutnya yaitu hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama seorang perempuan, melainkan hendaklah ditemani mahramnya, dan janganlah kepergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya seorang diri, dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, larangan memandang yang bukan muhrimnya. Dengan kejelasan tersebut, banyak kita temui ataupun kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita memandang orang yang mungkin ada di sekitaran kita yang bukan muhrimnya. Itu sama halnya dengan perbuatan zina.
Selanjutnya yaitu melakukan perbuatan asusila berupa perbuatan zina. Selanjutnya, minum minuman yang diharapkan Allah, minuman keras. Nah, ini khususnya bagi yang laki-laki maupun yang perempuan yang masih remaja. Itu rentan sekali dengan minuman-minuman yang memabukkan. Dan ini masuk dalam kategori larangan pergaulan bebas, yang mana untuk minum-minuman sendiri yang memabukkan itu juga dilarang oleh agama maupun negara. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang diharapkan Allah atau obat-obatan terlarang. Yang dimaksud mengkonsumsi makanan yang diharapkan yaitu seperti makan babi, terus makan daging anjing, atau obat-obat yang dilarang yaitu yang termasuk sabu-sabu, kokain, heroin, narkotika, dan jenisnya. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang diharapkan Allah, mencuri dan merampok. Jadi melakukan kegiatan meskipun mencuri dan merampok ini dilakukan berjamaah, ya, itu tetap saja haram hukumnya. Dan ini masuk dalam kategori larangan pergaulan bebas, yaitu kriminal, tetap dikriminal. Dan ini sangat dilarang oleh agama maupun negara. Selanjutnya, penyebab pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas itu banyak sekali faktor-faktornya. Di sini juga dijelaskan, adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja yaitu rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, nilai-nilai norma cenderung yang kurang, terus gaya hidup yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan dalam keluarga, yaitu minimnya perhatian orang tua, terus pengaruh teman sebaya, terus selanjutnya yaitu pengaruh dari internet. Nah, di sini sudah mencakup keseluruhan apa saja penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas. Jadi masa-masa remaja itu sangat rentan, yaitu tidak sadar kalau yang dilakukan ini adalah bahaya pergaulan bebas, yang mana nanti kedepannya bisa gimana ya, maksudnya menyandu gitu ya, jadi kecanduan akan hal-hal yang negatif seperti itu. Terus gaya hidup yang kurang baik. Jadi pergaulan bebas itu kalau dilakukan 1 kali, 2 kali, hingga 3 kali, bahkan seterusnya, itu akan mengakibatkan yaitu kebiasaan. Jadi menjadi gaya hidup yang kurang baik. Terus rendahnya taraf pendidikan. Yang dimaksud taraf pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan masa-masa remaja. Yaitu mungkin kurangnya dukungan dari orang tua untuk belajar agama ataupun dan lain sebagainya. Selanjutnya, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Jadi penyebab pergaulan bebas itu terjadi, bisa saja terjadi dalam keluarga yang kurang harmonis. Misalnya ayah dan ibu itu mengalami broken home. Nah ya, maksudnya seperti itu. Jadi itu cenderung merusak mental anak.
karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Selanjutnya, pengaruh teman sebaya. Jadi, teman sebaya itu sangat mempengaruhi pergaulan dan perkembangan adik-adik semua. Jadi, agar terhindar dari pergaulan bebas, memilih teman yang baik. Maksudnya baik, yang negatif dikesampingkan, sedangkan yang mempunyai nilai positif itu kita dekati agar kita tertular oleh positifnya tersebut. Misalnya teman kita itu rajin mengaji, yang satunya itu rajin bermain ataupun bergadang tengah malam sampai larut pagi. Jadi kita harus bisa memilih mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita buang. Maksudnya kita mengambil sisi baiknya dari teman yang rajin mengaji tersebut agar kita mendapatkan dampak yang positif juga. Sedangkan untuk teman yang rajin bergadang dan lain sebagainya yang berdampak negatif, kita nasihati, maksudnya nasihati, kita beri saran. Seharusnya kamu tidak begini, ini tidak baik. Gitu. Jadi tidak ditinggalkan, akan tetapi dinasihati agar menjadi lebih baik seperti halnya teman kita yang satunya tadi, dan kita harus belajar menjadi lebih baik dalam kepribadian, dalam mengambil nilai-nilai yang positif. Selanjutnya yaitu dampak dari pergaulan bebas. Jadi banyak sekali dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama yang dimaksud dampak yaitu putus sekolah. Jadi dalam pergaulan bebas itu bisa saja putus sekolah, sering bolos dan lain sebagainya, kenakalan di sekolah, sehingga dapat menyebabkan putus sekolah. Selanjutnya timbul masalah dengan keluarga. Jadi prestasi di sekolah menurun. Jadi ketika ada masalah di dalam keluarga dan dia memikirkan masalah yang ada di dalam keluarga tersebut, jadi bisa saja terkena tekanan batin yang menyebabkan prestasi di sekolah menurun. Selanjutnya, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin. Terus mendapat stigma buruk dari lingkungan. Jadi ketika kita melakukan pergaulan bebas, itu kita dipandang di dalam lingkungan itu buruk. Kayaknya si A ini kok seperti ini kelakuannya, kok tidak mencerminkan anak-anak yang baik. Seperti itu misalnya. Sebenarnya menimbulkan masalah kesehatan secara global. Jadi dampak dari pergaulan bebas itu dapat menimbulkan masalah kesehatan secara global. Jadi yang dimaksudnya di sini seperti kita bergadang. Bergadang itu kan di tengah malam sampai larut pagi, dan itu tidak baik untuk kesehatan, maupun pergaulan bebas yang lainnya seperti minuman keras, itu juga menimbulkan masalah kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kriminalitas. Jadi ketika kita melakukan pergaulan bebas, itu sama halnya kita menambah angka ataupun nilai dari kriminalitas. Jadi yang dimaksud kriminalitas itu mereka-mereka yang melakukan kesalahan yang awalnya tanpa mereka sadari, dan sampai mereka terlewat ataupun kelewatan batasan, itu dapat menyebabkan kriminalitas dalam lingkungan sekitar.
Solusi dan pencegahan pergaulan bebas. Ya, jadi untuk solusi dan pencegahan pergaulan bebas, yang pertama, memperkuat pendidikan agama sejak dini. Jadi sejak dini, mungkin ketika masih TK, SD, ataupun SMP, itu di kampungnya diikutkan, harus ikut adik-adik PPG gitu, biar terhindar dari pergaulan bebas, ataupun mengaji di musola, ataupun di pondok, seperti itu. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Jadi ketika pendidikan agama sejak dini itu bagus, baik, itu akan membentuk karakter yang positif ke depannya. Selanjutnya, memilih teman. Jadi, dalam memilih teman, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi kan saya juga sudah menjelaskan agar memilih teman itu yang baik dan dapat dicontoh. Sedangkan yang buruk dan tidak dapat dicontoh, itu tinggalkan. Karena itu ke depannya akan berdampak negatif pada kita kalau kita mengikuti teman yang sejak awal dampaknya itu negatif untuk kita. Selanjutnya, mempererat hubungan orang tua dan anak. Jadi hubungan orang tua dan anak, hanya si A dengan orang tuanya itu hubungannya baik, tidak ada masalah ini dan itu. Jadi semuanya berjalan lancar. Itu akan mempererat hubungan orang tua dan anak sehingga itu dapat mencegah pergaulan bebas. Yang terakhir, memberikan edukasi seks pada anak dan remaja. Terus berikutnya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan tadi dapat adik-adik sekalian ambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enter.